Great. Good morning everyone. Pada pagi hari ini temanya adalah forgiving is not easy, but not forgiving is even dead liar. Mengampuni bukan gampang, tapi tidak mengampuni itu lebih mematikan. Alright, welcome back in this Andre Sabar channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saya mau tanya jujur ya, berapa banyak dari kita yang bilang saya sudah lupa kok, padahal di hati masih terasa perih, masih terasa dendam waktu difitnah atau waktu disakiti ya. Mengampuni memang bukan gampang, tapi tidak mengampuni itu lebih mematikan, karena dendam tidak pernah melukai orang yang kita benci loh. Dendam justru menghancurkan orang yang memeliharanya. Hari ini izinkan firman Tuhan menyentuh area yang paling dalam hidup kita. Dendam itu artinya apa? Kita yang hidup rajin minum racun ya. Kita yang minum racun itu, tapi mengharapkan orang lain mati. Itu sama itu. Hanya dendam ya, yang kita pelihara sama. Minum racun daikon tapi mengharapkan orang lain yang mati. Alright, siapa yang pernah merasa sulit untuk mengampuni seseorang? Oke, tulis sulit ya, tulis kata-kata perkataan sulit di kolom komentar, kolom chat ya. Pertanyaan kedua, apa yang biasanya membuat Anda menunda mengampuni? Takut, marah, kecewa, atau ego Anda? Tulis di kolom komentar, pilih. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau merdeka dari luka hari ini? Ketik, tulis merdeka di kolom komentar. Teman-teman, ya, mari tarik nafas bentar ya, relax ya. Bayangkan wajah orang yang pernah melukai hati kita. Tanyakan dalam hati Anda masing-masing, kalau Tuhan masih sabar sama saya, lalu kenapa saya tidak bisa sabar pada orang lain? Kolose 3 ayat 23 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32 berkata juga, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada seorang bapak-bapak tua selama 30 tahun hidup dengan dendam kepada adik kandungnya. Ini terjadi betul. Karena apa? Karena perebutan tanah warisan. Hubungan itu retak, hubungan saudara kandung itu jadi retak. Sampai akhirnya bapak itu jatuh sakit keras dan hampir meninggal. Di ranjang rumah sakit ia berkata, ternyata saya bukan sakit karena usia saya. Saya sakit karena hati saya busuk selama 30 tahun, tidak mau mengampuni. Setelah berdamai dengan adiknya, keadaannya jadi berubah. Bukan karena tubuhnya sembuh 100%, bukan ya. Tetapi karena jantung rohaninya berdetak kembali. Ya, itu yang terjadi. Ada juga cerita suami istri bertengkar 3 hari tidak ngomong ya, tidak bicara satu sama lain. Suami menulis catatan di kertas ya, di samping tempat tidurnya. Bangunkan saya jam 5 pagi. Nah, sebelum tidur istrinya melihat catatan itu, dia lihat. Istrinya juga balas lewat catatan juga. Dia tulis, sudah jam 5 pagi. Cepat bangun. Dia tulis itu di catatan itu. Dan benar, suaminya telat bangun. Ternyata jam sudah 7 pagi.
Suaminya marah, kenapa tidak bangunkan saya? Istrinya jawab, lah saya kan sudah tulis di kertas itu jam 5 bangun, mas saja yang tidak baca. Beginilah kalau tidak mengampuni, komunikasi kan jadi aneh, saling gengsi, saling dingin, saling sindir lewat catatan surat. Itu level halus kan ya. Saya dibegati dengan ungkapan bahasa Inggris ya. Forgiveness is not for them, it's for you. Pengampunan itu bukan untuk mereka, itu untuk membebaskan diri Anda sendiri. Ya. Holding a grudge is letting someone live in your mind rent free. Wah, menyimpan dendam sama seperti mengizinkan seseorang tinggal di pikiran Anda tanpa bayar kos. Ya, itu dah. Jadi pesan moralnya, dendam tidak mengubah masa lalu, tapi mengampuni, mengubah masa depan. Anda mungkin tidak bisa menghapus keadaan buruk itu, tapi Anda bisa menghentikan luka itu membentuk Anda. Jadi closing statementnya, teman-teman, mengampuni bukan berarti kita lemah ya. Mengampuni berarti kita kuat seperti Kristus. Kalau Tuhan saja mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, lalu siapa kita yang menahan pengampunan bagi orang lain? Hari ini, ya, hari ini, saat ini, pilihlah untuk menjadi bebas. Pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Oke, jawab pertanyaan ini dan renungkan ya. Jawab jujur pertanyaan ini. 1. Luka mana yang selama ini paling Anda simpan? 2. Siapa ya orang yang perlu Anda lepaskan pengampunan hari ini? 3. Apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda memilih mengampuni? Terakhir, 4. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk berdamai? Amin. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami, ajari kami mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Tuhan, bebaskan kami dari luka, sakit hati dan kepahitan yang mengikat hidup kami. Pulihkan setiap hubungan yang retak dan gantikan dendam dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman atau komunitas yang lain agar mereka juga diberkati. Alright, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Keep on fire, keep on moving. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.